Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya kita masuk ke bab ketiga tentang melestarikan lingkungan. Adapun pembahasan di bab ketiga ini, yang pertama adalah Quran Surat Ar-Rum ayat 41 sampai 42, kemudian Quran Surat Al-A'raf ayat 56 sampai 58, kemudian Quran Surat Shad ayat 27, Quran Surat Al-Furqan ayat 45 sampai 50, Quran Surat Al-Baqarah ayat 204 sampai 206, dan hadis riwayat Bukhari Muslim dari Anas bin Malik. Surat yang pertama adalah Quran Surat Ar-Rum ayat 41 sampai 42. Kita baca. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Zuharul fasadu fil barri wal bahri bima kasabat aydin nas liyudhiqahum ba'dallazi amilu la'allahum yarji'un. Qul siru fil ardi fanzuru kaifa kana 'aqibatul ladzina min qabl kana aktsaruhum musyrikin. Artinya, telah tampak kerusakan di darat dan di laut disebabkan karena perbuatan tangan manusia, supaya Allah merasakan kepada mereka sebagian dari akibat perbuatan mereka, agar mereka kembali ke jalan yang benar. Katakanlah, adakanlah perjalanan di muka bumi dan perlihatkanlah bagaimana kesudahan orang-orang yang terdahulu. Kebanyakan dari mereka itu adalah orang-orang yang mempersekutukan Allah. Kita terjemahkan, Zoharo telah tampak, al-fasadu kerusakan, fil barri di darat, wal bahri dan di laut, bima kasabat sebab perbuatan, aidin nas tangan-tangan manusia, liyudhiqahum supaya Allah merasakan kepada mereka, ba'dal ladzi amilu sebagian yang mereka perbuat, la'allahum supaya mereka yarji'un mereka kembali. Kul katakanlah, siru berjalanlah kalian, fil ardi di muka bumi, fangzuru maka perhatikanlah, kaifa bagaimana, karena adalah akibatul ladzina min qablu akibat orang-orang dari yang sebelumnya, karena adalah aksaruhum kebanyakan mereka, musyrikun orang-orang yang mempersekutukan. Kita lihat dalam tafsir Jalalain, telah tampak kerusakan di daratan, al-kifaru kerusakan, biqahtil matar disebabkan berhentinya hujan, wakilatin nabat dan menipisnya tumbuh-tumbuhan, wal bahri dan di lautan. Maksudnya ay al-biladi allati 'alaiha anhar bikillati ma'iha. Maksud lautan di sini adalah negeri yang di atasnya ada banyak sungai-sungai dengan cara airnya menjadi sedikit. Kenapa demikian? Bima kasabat aidin nas disebabkan perbuatan tangan-tangan manusia, yaitu minal ma'asi kemaksiatan, pembangkangan kepada Allah. Untuk apa diperlihatkan kerusakan tersebut, ditampakkan kerusakan tersebut, liyudhiqahum ba'dal ladzi amilu, bilyai dengan ia supaya Allah merasakan kepada mereka, wan nun dan nun atau linudhiqahum supaya kami merasakan kepada mereka, ba'dal ladzi amilu sebagian atas apa yang mereka kerjakan, ai uqubatuhu akibatnya yang ditimpakan kepada mereka itu akibat dari kerusakan tangan-tangannya itu ditampakkan sebagian kerusakannya. Jadi yang ditampakkan, yang diperlihatkan itu hanyalah sebagian kerusakan akibat tangan manusia. La'allahum yarji'un. Tujuannya supaya mereka kembali, yatubuna taubat. Dalam ayat ini diterangkan bahwa telah terjadi fasad, kerusakan. Telah terjadi kerusakan di daratan dan di lautan. Kalau ini daratan, kalau ini lautan. Tapi Al-Jalalain menyatakan ini adalah negeri yang banyak
sungainya. Bisa juga makna aslinya yaitu lautan. Fasad di sini adalah segala bentuk pelanggaran atas sistem atau hukum yang dibuat Allah yang diterjemahkan dengan perusakan. Perusakan tersebut bisa berupa pencemaran alam sehingga tidak layak dihuni atau bahkan penghancuran alam sehingga tidak bisa dimanfaatkan. Di daratan misalnya hancurnya flora fauna, dan di lautan seperti rusaknya biota laut. Juga termasuk fasad adalah perampokan, perompakan, pembunuhan, pemberontakan, dan sebagainya. Perusakan itu terjadi akibat perilaku manusia, bima kasabat aidin nas. Misalnya eksploitasi alam, kalau secara umum eksploitasi alam yang berlebihan, peperangan, percobaan senjata, dan sebagainya. Perilaku itu tidak mungkin dilakukan oleh orang-orang yang beriman dengan keimanan sesungguhnya, karena ia tahu bahwa semua perbuatan akan dipertanggungjawabkan nanti di depan Allah. Lihat, kita bandingkan dengan tafsir At-Tantawi, maksudnya maknanya adalah tampaknya kerusakan di daratan dan di lautan itu wa min madhahiri dzalika intisyaru syirki wa zulmi. Di antara tampaknya hal tersebut adalah tersebarnya kemusyrikan dan kezaliman. Syirik itu adalah menyekutukan Allah, zalim itu menempatkan sesuatu bukan pada tempatnya. Wal qital, pembunuhan, pertumpahan darah, permusuhan, sehingga terjadi pengurangan keberkahan dalam tanaman, buah-buahan, makanan, dan minuman, dan yang sebagainya, sehingga tidak bisa dimanfaatkan lagi. Itu menurut Said At-Tantawi. Tampaknya kerusakan ini liyudhiqahum. Lam di sini adalah li ta'lil, alasan dari ditampakkan, dari zahir. Wa hiya muta'alliqatun bidhaharo. Lam di sini alasan dari ditampakkan dari kerusakan itu. Yang ditampakkan di sini Allah menegaskan bahwa tidak seluruh akibat buruk perusakan alam itu dirasakan manusia. Yang dirasakan manusia itu hanya ba'dul ladzi amilu, sebagiannya saja. Karena sebagian akibat buruk lainnya telah diatasi oleh Allah, diantaranya dengan menyediakan sistem dalam alam yang dapat menetralisir atau memulihkan kerusakan alam. Hal ini berarti bahwa Allah sayang kepada manusia. Seandainya Allah tidak sayang kepada manusia dan tidak menyediakan sistem alam untuk memulihkan kerusakannya, maka pastilah Allah akan merasakan seluruh akibat perbuatan jahatnya. Walau yu'akhidullahu an-nasa bima kasabu ma taraka ala dhahriha min dabbatin walakin yu'akhiruhum ila ajalin musamma fa idza jaa ajaluhum fa innallaha kana biibadihi basira. Dan sekiranya Allah mengukuhkan manusia disebabkan apa yang telah mereka perbuat, niscaya Dia tidak akan menyisakan satupun. Mataroka ala zahriha min dab. Tidak akan menyisakan satupun makhluk bergerak yang bernyawa di muka bumi ini, dabbah ini. Tetapi Dia menangguhkan, walakin yu'akhirum ila ajalim musamma. Tetapi Dia menangguhkan hukumannya sampai waktu yang sudah ditentukan. Fa idza jaa ajaluhum, apabila ajal mereka telah tiba, fa innallaha kana biibadihi basira. Maka Allah akan melihat keadaan hamba-hambanya. Dengan penimpaan kepada mereka sebagian akibat perusakan alam yang mereka lakukan, Allah berharap manusia akan sadar, la'allahum yarji'un yatubun. Mereka taubat, sadar. Mereka tidak lagi merusak alam tetapi memeliharanya. Mereka tidak lagi melanggar ekosistem yang dibuat Allah, tetapi mematuhinya. Mereka juga tidak lagi mengingkari dan menyekutukan Allah, tetapi mengimaninya. Memang kemusyrikan itu suatu perbuatan dosa yang luar biasa sebesarnya dan hebat, bahkan sehingga sulit sekali dipertanggungjawabkan oleh pelakunya, bahkan sulit dipanggul oleh alam. Sebagaimana yang dinyatakan firman Allah,
hampir saja langit pecah dan bumi terbelah, gunung-gunung runtuh karena ucapan itu, yaitu musyrik kepada Allah. Jadi di antara sifat Allah itu selalu mendorong manusia untuk kembali kepada Allah. Di antaranya dengan cara memperlihatkan akibat dari kerusakan manusia, yaitu berupa kerusakan alam, supaya mereka tersadar dengan apa yang mereka perbuat. Itu adalah sifat Allah yang selalu menggiring kita kepada jalan yang baik. Nah, kita selaku hambanya dianjurkan untuk mengikuti sifat-sifat Allah, mengikuti akhlak Allah. Takhallaku bi akhlakillah, kalian berakhlaklah seperti akhlak Allah. Nah, akhlak Allah ini diantaranya adalah selalu mengharapkan manusia menuju jalan Allah, menjadikan mereka beriman, menjadikan mereka Islam, bukan malah orang Islam dikafirkan, orang Islam jadi dibenci. Tapi kita harus berupaya menjadikan orang-orang yang tersesat kembali lagi kepada Allah, bukan malah sebaliknya, orang yang sudah muslim disesatkan, dianggap sesat. Selanjutnya Nabi Muhammad diperintahkan, kul katakanlah, ini perintah Allah kepada Nabi Muhammad, katakanlah likufari Makkah, kepada kafir-kafir Mekah, siru fil ardi fanzuru kaifa kana akibatul ladzina min qabli kana aktsaruhum musyrikin. Berjalanlah kalian di muka bumi dan lihatlah bagaimana akibat orang-orang yang sebelum kamu, yaitu umat-umat sebelumnya yang telah dihancurkan. Kana aktsaruhum musyrikin. Akibat dihancurkannya mereka itu kana aktsaruhum musyrikin. Kebanyakan mereka itu adalah orang-orang musyrik. Fa'uhliku bi isyrokihim, maka mereka dihancurkan disebabkan kemusyrikan mereka. Wa masakinihim wa manazilihim khawiyah, tempat tinggal mereka. Di belakang layar ini ditampakkan, ini bangunan hasil kreativitas kaum Ad, ya, yang terbuat dari batu. Jadi bukan membuat bangunan, membuat rumah dari batu yang ditumpuk, tapi gunung batu yang dibuat menjadi sebuah rumah, sebuah bangunan yang megah ini. Kalau ini adalah tempat tinggalnya Fir'aun, piramid. Sekarang tidak berpenghuni. Itu adalah tanda bukti bahwa orang-orang yang syirik kepada Allah, mereka akan dihancurkan. Nah, kita ambil pelajarannya. Kita disuruh untuk mengambil pelajaran bahwa jangan sampai kita melakukan syirik kepada Allah dan melakukan perusakan. Lihat bangunan-bangunan yang begitu megah, yang begitu kuat, yang sudah terbukti ratusan tahun sampai sekarang masih berdiri kokoh, tidak bisa melindungi mereka. Dalam ayat ini Allah meminta Nabi Muhammad menyampaikan kepada kaum musyrikin Mekah untuk melakukan perjalanan kemanapun di bumi ini, guna menyaksikan bagaimana kehancuran yang dialami umat-umat yang ingkar pada masa lampau. Mereka itu hanya tinggal puing-puing atau nama-nama tanpa bekas. Hal itu hendaknya dijadikan pelajaran bagi mereka bahwa Allah dapat saja membinasakan mereka bila tetap kafir. Perintah itu juga berlaku terhadap siapapun setelah mereka sampai akhir zaman. Al-ibrah bi umumil lafdi la bihususis sabab. Sabab nuzulnya ini adalah perkataan Nabi kepada orang-orang Mekah, tapi yang diperhitungkan adalah keumuman lafadznya. Al-ibrah bi umumil lafdi la bihususis sabab. Yang diperhitungkan itu adalah keumuman lafadznya, bukan kekhususan sababnya. Kalau istilah usul fikih, al-amul waridu ala sababin khasin mu'tabarun umumuhu. Keumuman teks yang berdasarkan kekhususan sabab, yang diperhitungkannya adalah keumuman lafadznya, bukan kekhususan sababnya. Itu saja pertemuan kali ini. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.